Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan diambang krisis, harus menang atau tenggelam di Serie A. Senin dini hari di Stadion Diego Armando Maradona akan menjadi momen krusial bagi AC Milan. Laga melawan Napoli bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang menjaga asa untuk tetap bersaing di Liga Champions musim depan. Posisi Milan saat ini di papan tengah Serie A, tepatnya peringkat ke-9, membuat tekanan semakin besar. Kemenangan dalam pertandingan tersebut adalah harga mati karena kegagalan meraih poin penuh dapat mengakhiri mimpi Milan untuk tampil di kompetisi elit Eropa musim depan. Bahkan ada resiko lebih besar, absen total dari kompetisi Eropa, mengingat ketatnya persaingan dengan tim-tim seperti AS Roma, Atalanta dan Juventus yang juga memburu posisi 4 besar. Arsenal disarankan rekrut Zlatan Ibrahimovic untuk gantikan Edu. Arsenal didesak untuk membuat langkah berani dengan merekrut Zlatan Ibrahimovic sebagai pengganti Edu di jajaran manajemen mereka. Mantan pemain The Gunners, Andres Limpar, ingin melihat klub asal London Utara itu merekrut ikon sepak bola Swedia tersebut. Zlatan Ibrahimovic dikenal dengan mentalitas juaranya sepanjang karir bermainnya yang membawanya ke berbagai klub elit Eropa. Ia sempat bermain di Inggris bersama Manchester United dan kini menjabat sebagai penasihat di AC Milan di bawah kepemilikan baru asal Amerika Serikat. Di sisi lain, saat ini AC Milan sedang mengalami musim yang sulit di Serie A dan baru-baru ini tersingkir dari Liga Champions oleh Feyenoord. Meski demikian, tidak ada indikasi bahwa Ibrahimovic berniat meninggalkan San Siro. Ibrahimovic sendiri telah menyatakan komitmennya untuk membantu Milan kembali menjadi kekuatan besar di sepak bola Eropa. Musim depan, Kyle Walker lanjutkan petualangannya di AC Milan. Bintang asal Inggris Kyle Walker dilaporkan telah membuat keputusan mengenai masa depannya di AC Milan setelah masa peminjamannya berakhir. Diketahui jika Kyle Walker bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer Januari lalu dan semua indikasi menunjukkan bahwa ia siap memperpanjang masa baktinya setelah musim ini berakhir. Menurut jurnalis Daniel Longo dari Calcio Mercato Web, Milan memiliki opsi untuk merekrut bek kanan asal Inggris itu dengan harga 5 juta euro, sebuah klausul yang sangat ingin mereka aktifkan. Walker sendiri menikmati kehidupannya di Italia dan lebih tertarik melanjutkan karirnya di Milan ketimbang kembali ke Premier League. Kepindahannya ke Milan dianggap sebagai solusi terbaik bagi semua pihak. Di Manchester City, perannya mulai berkurang di bawah asuhan Pep Guardiola musim ini. Sementara di bawah Sergio Conceição di Milan, ia justru menjadi bagian penting dalam sistem permainan tim. Bek berpengalaman ini telah tampil 9 kali di semua kompetisi, membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi aset berharga bagi Rossoneri dalam sisa musim ini. Di sisi lain, Alessandro Florenzi juga berupaya mengamankan masa depannya di Milan. Kontrak mantan pemain AS Roma itu akan habis pada 30 Juni mendatang. Namun ia tetap ingin bertahan dan bersedia menerima pemotongan gaji demi memperpanjang masa tinggalnya di San Siro. Situasi ini menciptakan persaingan menarik di posisi bek kanan Milan untuk musim depan. Saat ini semua tanda mengarah pada Walker yang akan tetap bertahan di Italia. Milan siap menuntaskan transfernya secara permanen dan sang pemain sendiri antusias melanjutkan petualangannya di Serie A. Walker sendiri dikabarkan akan kembali beraksi saat Milan bertandang ke markas Napoli pada 30 Maret mendatang. Peluang De Zerbi tangani AC Milan meningkat drastis. Musim ini menjadi salah satu yang paling mengecewakan bagi AC Milan dengan hanya 2 target tersisa, yakni finish di posisi keempat Serie A dan memenangkan Coppa Italia. Masa depan pelatih Sergio Conceição tampaknya sudah hampir diputuskan, kecuali terjadi keajaiban. Milan sepertinya akan mengganti pelatih pada bulan Juni mendatang. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Roberto De Zerbi. Sosok ini dianggap sempurna untuk memimpin rekonstruksi teknis dan identitas Milan.
De Zerbi memiliki hubungan emosional dengan Rossoneri karena pernah menghabiskan waktu di tim muda Milan selama masa mudanya. Filosofi sepak bolanya yang modern dan berbasis penguasaan bola menjadikannya kandidat yang ideal untuk membawa Milan kembali ke puncak. Saat ini, De Zerbi tengah menikmati kesuksesan besar. Setelah membawa Brighton ke Liga Eropa, ia kini berhasil mengangkat Marseille bersaing di Ligue 1 meski menghadapi dominasi PSG. Namun, masa depannya di Marseille masih belum pasti, membuka peluang bagi Milan untuk merekrutnya pada akhir musim nanti. Musim panas lalu, Milan sempat melewatkan kesempatan untuk merekrut De Zerbi yang memilih Marseille karena tantangan besar yang ditawarkan klub Prancis tersebut. Namun, jika De Zerbi memutuskan untuk meninggalkan Marseille pada akhir musim, Milan tidak ingin melewatkan kesempatan ini lagi. Proyek Rossoneri mungkin menarik bagi De Zerbi, terutama jika ia merasa bisa membangun tim yang kompetitif dengan filosofi sepak bola yang ia yakini. Namun, keputusan ini juga tergantung pada keyakinannya terhadap visi klub dan dukungan manajemen dalam bursa transfer. Di sisi lain, para penggemar Milan juga menginginkan pelatih dengan profil tinggi yang tidak hanya membawa hasil tetapi juga membawa identitas baru ke dalam tim. De Zerbi dengan pendekatan taktisnya yang modern dan koneksi emosionalnya dengan Milan tampaknya menjadi pilihan yang paling masuk akal. Namun semua ini masih spekulasi. Keputusan akhir akan tergantung pada perkembangan beberapa bulan ke depan, terutama terkait hasil Milan di Serie A dan Coppa Italia. Dan jika Conceição gagal memenuhi target, perubahan besar hampir pasti terjadi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.